Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para asatidzah, para orang tua, para sepuh, Al-Ustaz Subhan dan guru-guru lain, yang kita semua bersyukur kepada Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan hadiah. Berapa banyak manusia-manusia ketika amal-amalnya dilakukan di bulan Ramadan, maka amal itu bisa mengalahkan orang yang beramal puluhan tahun. Orang beramal puluhan tahun dengan orang yang mendapatkan bulan Ramadan, maka orang yang mendapatkan bulan Ramadan sebulan di dalam 1 tahun, berapa banyak mereka itu pahalanya mengalahi daripada orang-orang yang ibadah puluhan tahun. Makanya ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad. Allah berikan bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Umat-umat lainnya diwajibkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Tapi yang namanya bulan Ramadan mereka enggak dikasih. Mereka tidak diberikan ini bulan Ramadan khusus untuk umat Sayyidina Muhammad. Yang mana mereka umat-umat terdahulu umurnya bisa sampai ratusan tahun. Tapi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan umur ummati ma baina sitin ila sab'in wa qalla man jawaza dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70, jarang yang lebih dari itu. Kalau udah lebih udah cakep bonus. Tapi subhanallah, kehususan yang Allah berikan, Allah lipat gandakan amal-amal yang ada di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya bulan Ramadan. Makanya Rasul SAW mengingatkan sahabat, udah mau masuk bulan Ramadan, beliau kasih motivasi. Dan ini memang sering beliau lakukan. Dan ini penting buat kita. Dan ini kita bisa ambil pelajaran dalam kehidupan. Kalau kita ingin melangkah kepada satu pelaksanaan, satu pekerjaan, maka kumpulin dulu. Mereka kasih briefing istilah kita. Nah ini dalam Islam dikasih motivasi. Baik dalam bulan Ramadan, bahkan kalau mau perang, ketika berperang, mereka itu sebelumnya ada penceramah khusus. Itu kalau mau menghadapi musuh ada penceramah dulu, dikasih motivasi. Begitu juga kalau memang mereka mau jalan musafir dan lain-lainnya, itu selalu diberikan motivasi. Nah ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan motivasi ketika masuk bulan Ramadan. Beliau mengabarkan bahwasanya di bulan ini bulan yang dilipat gandakan amal-amal. Amal sunnah dilipat gandakan seperti pahala fardu, dan amal fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Plus
Di dalam malam ini, di dalam malam-malam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih afdol daripada seseorang beribadah selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Ini ulama mengatakan kurang lebihnya sampai 83 lebih. 83 tahun lebih. Kalau seorang berarti dapat Lailatul Qadar setiap Ramadan 10 tahun, berarti amalnya dia 830 lebih. Itu kalau 10 tahun. Bagaimana kalau 20 tahun, kalau 30 tahun? Masya Allah, pahala yang besar yang diberikan untuk umat Sayyidina Muhammad. Tapi di sini juga berarti ada ancaman. Kalau pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan, maka hati-hati orang yang maksiat. Maka pahala apa dosanya pun dilipat gandakan sebagaimana pahala dilipat gandakan. Makanya nggak boleh sembarangan. Orang maksiat bulan Ramadan ini beda. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberikan hidangan oleh Allah. Ini bulan bonus. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala. Orang puasa itu nafasnya aja yang biasanya nggak ada pahala dihitung pahala. Dihitung tasbih. Tidur yang tidak pernah ada nilainya, tapi di bulan Ramadan dihitungnya adalah ibadah. Ini kan luar biasa bonusnya. Ini luar biasa pemberian dari Allah. Seakan-akan ada orang yang memberikan kepada kita yang kita ini sebenarnya nggak pantas, dikasih hidangan yang istimewa. Di dalamnya ada kambing guling misalnya, ada nasi kebuli atau nasi mandi, sop dan lain-lain, kita dikasih. Pantas gak kalau kita dikasih kita tumpahin? Kurang ajar banget. Gak pantas banget. Nah ini orang yang maksiat kepada Allah di bulan Ramadan ini seperti ini contohnya kecilnya. Hidangan diberikan oleh Allah. Allah tahu dosa kita banyak. Allah tahu kesalahan kita, kekurangan kita banyak. Ini dikasih pembersih. Dikasih ini pembersih sebentar. Lakukan ini bersih itu semua. Malah hidangan itu ditumpahin atau diludahin. Ini namanya kurang ajar. Makanya nggak sama orang maksiat kepada Allah di bulan lain dibanding dengan di bulan Ramadan dibanding dengan bulan lainnya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Tinggal persiapan mental, persiapan jiwa kita, persiapkan diri kita. Ini bulan Ramadan hanya 1 bulan dalam setahun. Belum tentu kita ketemu lagi nih. Ya, kalau harapan selalu seperti doa yang biasa kita baca ini, wa'idhu alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Ya Allah, pertemukan kami kembali kepada bulan Ramadan tahun demi tahun. Kita selalu minta kepada Allah, memang bagus. Dan bukti daripada doa itu Allah kabulkan kita sekarang. Bisa mencicipi bulan Ramadan. Maka ambil kesempatan. Jangan kita terus dijajah. Sadar atau tidak sadar, kita ini banyak dijajah. Siapa yang menjajah kita? Siapa yang menjajah kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau setelah perang Badar, beliau mengabarkan kepada sahabat, ini perang Badar ini perang penentu. Itu kalau umat Islam kalah dalam perang Badar, hampir-hampir umat Islam sudah habis pada saat itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam doa dalam perang Badar, beliau mengatakan, "Ya Rabb, apabila engkau binasakan maka tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini."
apabila umat Islam kalah. Allah berikan kemenangan, subhanallah, luar biasa perjuangan. Tapi setelah itu baginda Rasul balik, beliau mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita perang dari perang kecil menuju perang besar. Kaget sahabat, perang apa lagi nih? Ini perang luar biasa, sahabat, jumlahnya 313, musuhnya 1000. Musuhnya lengkap, peralatan perangnya, pasukan berkudanya, sahabat apa adanya. Dengan apa adanya 313 ngalahkan musuh yang 3 kali lipat. Dahsyatnya peperangan. Ini dianggapnya kecil, ada lagi perang yang lebih besar. Bingung nih sahabat. Bingung dalam arti kata bertanya-tanya apa lagi. Bukan sahabat takut, sahabat ini aktsaruhum imanan, imannya luar biasa. Nggak geder. Ya nggak takut, nggak keder, nggak. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jihadul akbar itu adalah jihadun nafas. Jihad, perang melawan hawa nafsu. Artinya apa? Artinya berapa banyak umat Islam, manusia-manusia secara umumnya dijajah oleh nafsunya. Buktinya apa? Bulan Ramadan seharusnya kita giat, masih malas. Mau ngerjain ini malas, mau ngerjain itu malas. Itu apa? Itu nafsu. Dia lagi dijajah. Dia nggak bisa keluar, nggak merdeka untuk melaksanakan ibadah, untuk menjadi manusia seutuhnya, nggak merdeka. Dia mau melaksanakan sholat tarawih, digoda, malas. Ini alhamdulillah malam-malam pertama, kedua, insya Allah terus. Ya, ini yang namanya pohon kalau udah berbunga, calon berbuah, kan banyak tuh ntar rontok. Nanti yang jadi buah tuh, yang jadi buah itu biasanya nggak banyak. Tapi di sini insya Allah jadi buah semua, amin. Nah ini percontohan bahwasanya kalau kita mau tahu kita ini dijajah atau tidak, ya jadi nggak usah bicara penjajahan yang zahir dulu deh. Ini penjajahan yang ada dulu sama diri kita. Kita mau sholat subuh untuk berjamaah, aduh rasanya males ya, aduh ngantuk deh, akhirnya kalah. Kenapa? Karena masih dijajah. Makanya kalau orang yang merdeka sifatnya, oh ngantuk, lawan. Sholat berjamaah, ayo semangat. Oh masih ngantuk hilang kalau udah semangat. Ngantuk kalau sudah semangat hilang. Semangat kah? Pokoknya walhasil ada jiwa. Lah contohnya aja deh, orang nyupir ngantuk, begitu nabrak melek, hilang tuh ngantuk, udah nggak ngantuk lagi. Artinya apa? Ngantuk itu mainan. Ngantuk itu bisa dibikin. Orang ngantuk, udah ngantuk diteleponin, bisa gak datang ke sini? Jam berapa nih? Ngomongnya udah ngantuk. Berapa nih? Udah jam 12 malam nih. Nggak ada waktu besok apa? Ya nggak apa-apa sih. Kalau kamu mau nanti juga nggak apa-apa. Cuman takutnya nih komisi kamu nih 5 juta hilang. Hah? Oh sekarang jalan. Seger langsung. Dengar komisi seger hilang tuh ngantuk. Berarti apa? Ngantuk itu ya, ngantuk itu apa? Ngantuk itu sesuatu yang dibuat. Artinya kita bisa memberikan motivasi kepada diri kita. Makanya nggak heran tuh ada ulama-ulama nih seperti Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an, 40 tahun nggak tidur.
Kita dengernya aja bingung. Kelasnya lain. Beda orang yang hatinya sudah sama Allah, beda sudah. Nah, ini Ramadan, ya Allah, pembukaan Ramadan ini yang didapatkan oleh mereka para aulia, para salihin. Ini kita bisa mulai di bulan Ramadan. Walaupun kita nggak mungkin sulit dapat seperti mereka sepenuhnya, paling tidak adalah percikan-percikan kenikmatan, percikan-percikan kelezatan ketika kita takbir Allahu Akbar, ya Rabbi, aku sedang berhadapan denganmu ya Rabbi. Ada kenikmatan di situ, ada argumen hati kita kepada Allah. Ada pembicaraan hati kita kepada Allah, ya Rabbi, aku berada di hadapanmu. Engkau hadiahkan aku ini dalam sholat tarawih, dalam ibadah kepadamu ya Rabbi. Jadikan ibadah ini adalah ibadah hubungan kenikmatan kami kepadamu ya Rabbi. Ada hubungan, paling enggak ada nikmat, ada percikan-percikan keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang saleh di dalam ibadah-ibadah mereka. Diawali pembukaannya adalah nih bulan mujahadah, bulan Ramadan. Ini bulan mujahadah, bulan lawan nafsu ini. Pendukungnya Allah kasih. Coba lihat bulan Ramadan, di mana-mana semua, masya Allah. Salat tarawih udah kayak salat Jumat rame, masya Allah. Alhamdulillah. Ini suasana, bukan dibikin-bikin, memang Allah jadiin. Penuh, masya Allah, sampai ke jalan-jalan, sampai ini di mana-mana rame, masya Allah. Ini suasana, siapa yang bikin? Allah. Allah yang bikin. Sampai orang-orang yang gak bener, kalau udah masuk bulan Ramadan aja, awal-awal Ramadan, mau bener masa begini terus hidup bulan Ramadan, ikut sholat, ikut puasa. Tuh, Allah gerakin, Allah gerakan ini semuanya, subhanallah. Kehadirin, ayo kita ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Apa yang menjadikan orang itu kok nggak bisa tersentuh? Nggak tersentuh dengan Ramadan, nggak tersentuh dengan hidangan Allah. Apa sebabnya? Hati-hati dengan hawa nafsu. Hati yang kotor, hati yang jelek, nafsu yang diikutin, nafsu yang diikutin, hawa muttaba, nafsu diikutin. Tidur ngantuk ikutin, males begak kenyang, mau masjid capek ikutin. Nah ini hati-hati, ini yang perlu dihati-hatikan, apalagi dalam nafsu keduniaan. Makanya kalau kita lihat nih, ntar gugur-gugurnya banyak pemain-pemain di pejuang-pejuang Ramadan, banyaknya di mana gugurnya? Banyaknya di THR. Kalau udah THR aja, jadwal tarawihnya berubah ke mall. Bukan di sini, bukan. Karena di sini nggak ada mall. Coba kita kontrol. Oh, masya Allah, khusyuk, sholat tarawihnya rapi. Begitu dapat THR, langsung udah. Ayo mau tarawih, tarawih setiap malam juga ada, sekali doangan nih buat lebaran, ayo. Keganggu dah. Ini kira-kira bener kan nih? Itu THR tuh. Kan keren, kan enak. Alhamdulillah, bersyukur, memang bersyukur dapat rezeki, betul gak? Bersyukur. Tapi hati-hati dengan nafsu yang ada terselubung di dalam THR. Artinya, coba kita manajemen itu kali. Bagaimana rezeki yang Allah berikan kepada kita ini jangan sampai mengganggu konsentrasi ibadah kita yang hanya sebulan. Ingat, bulan Ramadan itu 10 pertamanya ini sesuatu yang istimewa. Tapi kalau sudah 10 yang keduanya pertengahannya itu lebih istimewa, dan 10 terakhir itu paling istimewa.
paling istimewa. Makanya cobaannya juga besar, cobaannya banyak. Ya mudah-mudahan kita selalu menjadi pemenangnya, menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini sekedar motivasi buat kita. Ya, motivasi di bulan Ramadan kita kan perlu dimotivasi nih. Hidup ini orang tergantung motivasi. Banyak orang nggak bisa, ya belum dimotivasi. Tadi ketika dimotivasi, gampang ini. Nah, ini perlu hidup nih, motivasi perlu. Ya, mudah-mudahan ini buat saya juga pribadi tentunya, dan buat kita semua kaum muslimin, buat umat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, jadikan hati kita hati yang senantiasa dibimbing oleh Allah, dimasukkan kenikmatan, kelezatan, keistimewaan yang Allah berikan sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Dalam jiwa kita semuanya, jiwa dan raga kita, diberikan kita kekuatan di dalam keimanan, kekuatan di dalam keyakinan, dan diberikan kita keindahan yang ada di bulan Ramadan sebagaimana Allah tuangkan kepada hamba-hamba yang saleh, kepada hamba-hamba yang terpilih. Maka ya Rabbi, jadikan kami semua orang-orang yang terpilih, jadikan anak-anak kami, generasi-generasi kami, generasi yang mempunyai hubungan batin, yang mempunyai hubungan keimanan, kecintaan, ketakwaan kuat kepada Allah, kepadamu ya Rabb, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Panjang umur, sehat afiat, berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, manfaat untuk umat Sayyidina Muhammad, bisa menggembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapat keridhaan Allah, diberikan kemuliaan, kekuatan, kejayaan, kewibawaan, martabat untuk kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang terus dipelihara oleh Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang mengacau negeri ini, yang mengacau kerukunan yang ada di negeri ini, dan dijauhkan daripada orang-orang yang berniat busuk kepada umat Islam, berniat busuk kepada bangsa ini yang didirikan oleh para pahlawan orang-orang Islam, ulama-ulama kita. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.